Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara meneliti surat yang ditulis oleh Yakobus. Yakobus dalam pasal yang pertama, khususnya di dua ayat yang terakhir, yaitu ayat 26 dan 27. Di sini Yakobus mengajarkan kita tentang dua jenis ibadah yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Ayat 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita berpikir ketika saya sudah datang ke gereja, seolah-olah mengisi absen datang ke gereja, saya sudah beribadah. Ketika saya datang ikut dalam pertemuan doa, tidak persoalan apakah saya ikuti dengan sungguh-sungguh atau hanya sekedar numpang tidur di sana. Yang penting saya sudah ikut dalam ibadah. Ternyata hal ini semuanya salah, saudaraku. Yakobus mengatakan, ibadah yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama sekali ialah ibadah dengan cara mengekang lidah, dengan cara menjaga perkataan. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 dia berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Ini berbicara tentang bagaimana kita mengekang lidah kita, mengekang perkataan kita. Sebab hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Sebab apa yang keluar itu datang dari dalam. Ketika kita mengeluarkan semua yang pahit, semua kecewa, maka sebetulnya hidup kita adalah hidup yang pahit, penuh kekecewaan. Ibadah tidak berbicara tentang kekecewaan, tapi ibadah berbicara tentang pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur kepada Tuhan atas hidup yang Dia beri, yang terekspresi dari apa yang kita ucapkan. Orang yang mengekang lidah, mereka yang beribadah. Yang kedua, saudaraku, Yakobus berkata dalam ayat 27, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang kedua yang dikatakan oleh Yakobus adalah ibadah yang murni itu adalah ibadah yang menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang butuh pertolongan. Ibadah tidak hanya sekedar kata-kata, tapi lebih daripada perbuatan nyata. Ibadah tidak hanya sekedar ada di dalam sebuah perkumpulan, lalu menyanyi bersama-sama. Tapi ibadah adalah tindakan yang memberikan dampak bagi orang, terutama orang-orang yang lemah di antara kita. Itulah ibadah yang murni di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari, adakah dua jenis ibadah ini, mengekang lidah, yang selalu hanya memperkatakan kebesaran Tuhan, yang mengekspresikan ucapan syukur atas kehidupan kita kepada Tuhan, dan adakah hidup kita yang penuh belas kasihan kepada mereka yang membutuhkan, atau kita menutup mata atas segala sesuatu yang ada di lingkungan kita? Mari kita koreksi bagaimana ibadah kita. Kiranya ini boleh menolong kita untuk kembali meluruskan apa makna ibadah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.